Video biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Camat BPD Cimaga Tengah, yang kami hormati pengurus surau Al-Qanaah Air Hulu, yang kami hormati Bapak penceramah, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini serta anak-anak yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama hadir di surau Al-Qanaah pada malam hari ini dalam memperingati acara 10 Muharram atau Hari Asyura. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada malam hari ini kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Sarini. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Tasuri indallahi isna asara sahram bi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurun Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari pengurus surau atau orang tua kita, yaitu Bapak Muhammad Salim. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak penceramah kita yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati,
dan orang tua sedesa Jemaga Tengah kita, yaitu Pak Haji Jawadan yang saya hormati, dan Bapak RW kita yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, dan bapak-bapak ataupun saudara jiran tetangga dari Surau Air Belum Laut, yaitu Bapak Harun yang saya hormati, dan serta rekan-rekannya yang hadir di dalam surau kita Al-Qanaah pada malam hari ini. Saya sebagai dikata MC tadi sebagai pengurus surau, sebetul ketua surau memang yang ada, tapi malam ini sekarang tidak ada hadir karena beliau katanya jadi satpam, banyak kita pula ini. Jadi terpaksa lah saya sebagai ketua panguat nih yang menyampaikan. Jadi Pak Dik Mendengar akan disampaikan adalah banyak cerita. Jadi pada malam hari ini pun sebagaimana dari desa Jemaga malam ni nampak gaya ada kamera dia. Nampak ni nampak ketua panguat nampak dalam tu ada lagak tu so kerja. Sumpah pelada biasa lah. Kemudian pipi lah dia, dia lah nak masuk rendah. Jadi saya cerita dia. Jadi pada malam hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita, yaitu Bapak Sapri dari Munang Dewan. Pak Sapri kawan lama, alhamdulillah. Beliau pun masih dalam keadaan sehat. Saya pun sungguh sehat, tapi lah pepek. Salah dia cerita dia. Tapi pada sebagaimana dalam ulangan Isra Usra kita pada malam hari ini masih dapat kita bersama-sama dan masih dapat kita bertemu. Tapi Asra yang akan datang, wallahu a'lam, kita lihat bagaimana ia pun ada pun lapar hati kan. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sebagaimana penghadir pada malam hari ini, sama-samalah kita mendengar sebagaimana uraian-uraian beliau ini tentang daripada Asyura, yaitu tentang daripada 10 Muharram. Sebagaimana ulangan tahun, banyak ulangan saya Pak. Di sini saya bolehkan panjang mukadimah di panjang cerita hanya sebagaimana untuk menyampaikan. Kedua, malam tinggi menunggu. Malam tinggi malam, apa ya pula tinggi malam. Telah tua jalan malam, jalan ronda, rasa pelumpang pengen. Jadi di sinilah sebagaimana penyampaian saya terlebih dan terkurang tersilap dan salah. Lah tua ini kata-kata nak banyak dakwah menyunyi. Saya permohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya sudah dengar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak RW kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini masih diberikan rahmat nikmat, terutama nikmat iman Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa menghadiri memenuhi undangan yang disampaikan hajatan dari pengurus surau Al-Qanaah. Surau Al-Qanaah ini Bapak Ibu memang luar biasa sekali. Setiap hari
Hari Besar Islam di Penahlat untuk melaksanakan memperingati, namun tenggang waktunya agak diundurkan karena didahulukan oleh masjid. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua beserta keluarga nanti mendapat syafaat dari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Ketua Pengurus Surau beserta jajarannya, yang kami hormati orang tua kita Pak Haji Jawazan, yang kami hormati Pak RT Batu Bayan Barat dan Batu Bayan Air Buluh, yang kami hormati yang terhormat Ketua BPD Junaga Tengah beserta Ibu, yang kami hormati orang tua kita dari surau, jamaah surau ataupun desa Junaga Tengah, dan tetangga jiran kita dari surau laut, dan yang kami muliakan Ustadz kita, penceramah kita, bin layak kita kabu Ustadz lah Kiai. Nah, jadi Ustadz itu orang muda-muda, tapi kalau beliau inilah Kiai. Jadi di sini saya atas nama RW ini agak idealnya acara seperti ini memang pejabat tinggi sebenarnya. Jadi malam hari ini saya menginformasikan hasil musyawarah kami RT RW dan BPD wilayah RW 1 beberapa minggu yang lalu. Desa kita ini akan nak buat buku tupai. Jadi buku tupai ini langsung dikoordinator oleh saya. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, apabila ada wilayahnya yang kira-kira tupai itu jadi masalah, silakan hubungi kami selaku pengurus, koordinator, ataupun langsung ke RT masing-masing. Jadi buku tupai itu timnya kurang lebih 15 orang. Mereka tidak perlu kita bayar gaji, cukup kita menyediakan makan minum pada hari tersebut. Jadi kami mewacanakan cukup 1 hari full itu desa kita. Jadi bagi wilayah Bapak Ibu yang akan didatangkan oleh tim-tim itu, nanti hubungi kami. Cuman di sini kami mohon kerjasamanya. Bagi wilayah yang ada, kami nak minta sumbangan. Sumbangan itu bisa Bapak berikan lewat kami koordinator ataupun PRT. Sumbangannya berupa boleh bawa setengah candeng ke, secandeng ke, ataupun daun ubi ke, pedik ke, ikan masian ke, gula ke, kopi ke. Nanti kita cari satu tempat kita masak. Nanti ini tim itu akan makan, minum, nanti kita yang nanggung. Tapi kalau ada yang nak repot duit je pun bisa masalah, mungkin itu kita beli ukoknya mereka. Mungkin wacana itu direncanakan hari Sabtu sekali lagi. Sabtu ini belum, Sabtu sekali lagi, karena akan kita umumkan di di hari Jumat nanti di Masjid PT. Itu saja. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini marilah kita seksama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai kita. Sebab ini masih bulan Muharram, sesuai ayat yang dibacakan oleh saudari Saridi tadi, bahwa Allah menciptakan bulan itu bilangannya 12 bulan, itu sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Muharram.
Jadi bulan Muharram ini apalagi tepat 10 Muharramnya banyak sekali sejarah peristiwa-peristiwa terjadi. Kalau kita bukukan, kita kaji malam ini mungkin Pak Kiai kita habis, tapi bisa jadi malam ini Pak Kiai kita menyampaikannya hanya beberapa saja. Di salah satunya misalkan taubatnya Nabi Adam alaihissalam, selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud dan segala macam. Marilah kita sama-sama menyimak apa yang beliau sampaikan nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Jadi ini warga saya perlu saya sampaikan. Saya lah nelpon Pak RT. Pak RT kamu malam ni acara. Saya kamu Pak Sombong untuk yang dia buat. Betong memang. Jadi mak cakap ni Pak Ketua Pak Imam ya. Saya temu Pak Imam di sebang malam dia kamu malam Rabu. Udah maka saya lagi ni mandi Pak Muka waduh. Saya sakit malam Rabu. Mungkin itu saja, saya minta maaf karena saya dihadir malam siang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Sapri sekaligus doa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asnahu fahum la yubsirun. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak pengurus desa Cemaka Tengah yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu dari RW sampai RT. Kemudian Bapak pengurus surau yang saya hormati, kemudian ada orang tua bagi saya, tua daripada saya, yaitu Bapak Haji Jawazan dan Abang Salim. Itu termasuk orang tua bagi saya, karena beliau ini kalau dihitung umur tua daripada saya. Jauh-jauh saya menghormati beliau ini sedikit banyak. Kedua, abang saya ini lebih jauh dibandingkan ilmunya daripada saya, karena sudah tua. Jadi kebetulan kesempatan saya diberi oleh pengurus surau untuk menyampaikan masalah Asyura ini. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberi kesempatan, kesehatan, serta kemauan sehingga kita bisa hadir dalam surau ini pada malam hari ini dalam rangka memperingati bulan Muharram ini atau 10 Muharram ini. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diakui oleh beliau sebagai pengikutnya dan mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampai masalah 10 Muharram ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Apa yang sampai nanti itu yang saya dapat Pak Bu, yang saya dapat saya sampaikan, ataupun apa yang saya ingat. Karena tadi boleh katakan persiapan itu memang takkan ada siap.
Dah sekitar jam 1 tadi siang baru saya tahu ada acara Asyura di surau ini. Karena kata penjemput saya tadi, dah 2 orang diketemui nolak katanya. Jadi kalau saya tolak tadi mungkin susah pula yang tukang jemput tadi, tidak ketemu orang. Saya jawab dengan insya Allah, walaupun saya tidak berapa sihat sebenarnya Bang Salim. Saya sebenarnya Pak cakap betul dah lama dia hilang. Tapi pun saya ni yang opiat dah wajar. Bila kita betul, kalau lah umur kau ni betul, bila kita betul. Nanti lah hati dia betul deh. Kalau saya lah hati, kalau saya betul orang lah ketakuan pula. Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, kalau kita bicara masalah Asyura ini, Asyura itu Abang Jawazan pun tahu. Asyura itu 10 keselamatan diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul. 10 orang Pak Bu pada 10 Muharram ini, banyak sekali. Yang pertama, keselamatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah beliau diturunkan oleh Allah dari surga dunia, pada 10 Muharram ini beliau bertemu dengan Wan awal kita, yaitu di Bukit Jabar Rahmah. Alhamdulillah Bang Jawazan telah sampai di Bukit Jabar Rahmah. Situlah pertemuan Adam dan Hawa. Artinya situlah keselamatan Adam dan Hawa pada 10 Muharram ini juga. Pada waktu itu, menurut ceritanya, Siti Hawa itu terdampar di Jeddah. Nabi Adam alaihissalam terdampar di Pakistan. Jauh Pak Jeddah dengan Pakistan itu. Akhirnya bertemu pada 10 Muharram di Jabar Rahmah. Segera Bapak Jawazan sudah sampai sana. Mudah-mudahan kita yang hadir ini sampai juga ke sana. Yang kedua, keselamatan diberi oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mengarungi banjir topan pada 10 Muharram terdampar di Bukit Yudi. Pada 10 Muharram di Bukit Yudi. Makanya di Bukit Yudi itu Nabi Nuh alaihissalam mengadakan bubur Asyura itu. Itulah mulainya dari bubur campur banyak campuran, yaitu bubur Asyura. Arti yang surah tadi 10, bukan bubur itu. Situlah keselamatan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau itu 10 itu yang ingin saya sampaikan, selamatnya saja yang saya sampaikan. Kalau per 10-10-nya kita cerita ini, 10 malam baru siap kan? Jadi yang selamat saja. Kemudian pada 10 Muharramnya juga keselamatan diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dibakar oleh Raja Namrud, sehingga tidak hangus dalam pembakaran itu pada 10 Muharram ini juga. Nah 3 ya Pak. Kemudian keselamatan diberi oleh Allah ke Nabi Ayub alaihissalam yang telah menderita penyakit kulit selama 7 tahun, sehingga diusir oleh masyarakat jauh dari pemukiman karena orang takut menular, anggap penyakit itu menular, sehingga Nabi Ayub alaihissalam itu tinggal di hutan bersama istrinya. Istrinya bernama Rahmah, nama itu sekarang ini Rahmat, artinya Rahmat. Oleh karena tidak sabar juga namanya perempuan, sehingga Rahmah itu meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Pada 10 Muharram ini juga Nabi Ayub alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT. Dia pun sembuh dari penyakitnya dan istrinya kembali kepadanya dengan pukulan. Oleh karena dianggap istrinya meninggalnya, itu kalau bahasa itu ada dihewan sikit terhadap suami.
dianggap adalah kemauan-mauan yang tak bisa kita sebut. Sehingga kembali pada Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub dipukul 100 kali istrinya itu Rahmah. Tapi oleh karena istri namanya, dari itulah orang mula Nabi Ayub itu mengambil satu berkas lidi 100 helai sekali disembah dari kepada dia. Lepas kewajibannya, lepas niat dia untuk memukulkan istrinya, dianggap istrinya nyeleweng, tidak benarnya, tidak patuh lah bahasa kita ini. Pada 10 Haram juga Nabi Ayub itu kembali dan selamat sehingga kala seperti gaya semula. Nabi Ayub ini anak orang kaya, Pak Bu, Ma'us nama orang tuanya, punya sawah, punya ladang, punya ternak, punya anak 11 orang anak mati sekaligus. Ujiannya ditimpa oleh runtuhan rumah. Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub alaihissalam ini tidak termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu hanya 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar Nabi Ulul Azmi. Artinya Nabi yang tabah, sabar menghadapi ujian Allah SWT. Yang 5 itu, yang 5 yang diuji oleh Allah tadi, yang beri keselamatan tidak digelar Ulul Azmi. Kemudian juga 10 Muharram ini Nabi Yusuf alaihissalam bin Yakub diselamatkan juga dari buangan saudara-saudaranya di sumur atau di telaga tua, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam bisa keluar dari sumur atas bantuan daripada para musafir pada waktu itu. Dah dicebur dalam sumur, kalau menurut akal kita tidak akan bisa keluar lagi. Tapi oleh karena ada musafir ngambil air, turun ember, sehingga dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ditarik ke atas, sehingga selamat Nabi Yusuf alaihissalam dari buangan saudaranya di sumur tadi, sehingga dijual oleh para musafir tadi, dijual dengan raja. Pada 10 Muharram juga diselamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak masih yang lain Pak Bud kalau cerita. Di sini saya sampai ada 2 cerita yang agak panjang sedikit. Pertama kali yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah seorang nabi yang paling pintar. Banyak nabi, Nabi Sulaiman inilah paling pintar. Umur 11 tahun dah bisa membantu ayahnya mengambil suatu perkara. Karena Nabi Daud itu nabi dan raja, sama dengan Sulaiman itu. Sulaiman itu raja dan nabi, pintar. Mukjizat yang salah satu mukjizat pada Nabi Sulaiman itu adalah cincin, Pak Jawazani, saya masih ingat cerita ya. Karena beliau ini pernah cerita oleh almarhum dulu, almarhum Ustaz Tahir. Jadi saya pun walaupun dari beliau saya dengar juga ada dalam kisah-kisah lain. Nabi Sulaiman ini adalah seorang mukjizat beliau salah satunya cincin. Cincin beliau ini ada aturan makanya apabila mau kencing atau mau berak harus dicabut. Pada satu hari Sulaiman ini berjalan ke pantai kira-kira berserta rombongan orang istana. Di jalan di tengah pantai itu Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang perempuan. Mungkin perempuan itu perempuan yang paling terjelek di dunia sampai sekarang, paling ketiak. Dari dulu mungkin sampai sekarang dia dah paling terketiak bahasa ini, paling di awal.
terlintas di hati Nabi Sulaiman. Sapu yang dibuang wala. Loko kita sapu kemau. Terlintas dalam hati Sulaiman. Yang tahu hanya Sulaiman dengan Allah saja yang tahu. Para rombongan dia tidak ada yang tahu. Dah jalan-jalan ke pantai, Sulaiman balik ke istana. Balik ke istana, sampai di sana ada rasa mau terberak, mau kencing. Akhirnya cincinnya dicabut, ditaruh di dekat pintu WC. Kalau kita di WC ya, dia masuk WC, iblis pun datang ambil cincinnya. Dia ambil oleh iblis cincinnya. Setelah Sulaiman keluar dari WC, rupa Sulaiman berubah. Tidak seperti Sulaiman lagi. Yang membentuk Sulaiman adalah iblis. Duduk di istana. Maka Sulaiman terkuak-kuak atau tergaung-gaung bahasa kita, membilangkan dia Sulaiman. Aku ini Sulaiman. Satu pun orang-orang yang ada di istana pada waktu itu tidak percaya. Orang anggap Sulaiman adalah orang gila. Karena rupa dia berubah. Karena iblis tadi ada duduk di sana. Berkali-kali Sulaiman terkuak-kuak mengakukan diri dia sebagai Sulaiman. Semua orang mengatakan orang gila. Habis dipukul orang. Bermacam-macam cara orang menolak Sulaiman. Sulaiman tetap mendorong ke masuk sana, tapi tidak bisa apa-apanya. Maka setelah itu akhirnya Sulaiman mengembara, meninggalkan istana beberapa hari. Dalam sejarah pun tidak terhitung harinya. Suatu itulah menurut ceritanya, iblis yang duduk di sana beserta isi istana dan pengikut Sulaiman itu yang diajar oleh Sulaiman yang sesungguhnya berbeda dengan Sulaiman yang duduk di tahta sana. Yaitu diajarnya sihir, Pak Bu. Ada setengah para pendapat itulah mulanya sihir itu berjalan di dunia. Karena iblis ngajar dengan Sulaiman, ngajar anak buah Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman ini mengembara ke pantai. Beberapa lama iblis ini susah. Karena dia tahu kalau Allah untuk membagikan tahu kan Sulaiman cincinnya itu pasti kan bisa. Allah susah. Setelah iblis itu mengajar sihir kepada semua orang di sana, iblis pun susah mengganti. Mau taruh ditanam di dalam tanah. Kalau Allah mau tahu pada Sulaiman, tahu. Ditaruh dalam gua, ditindih dengan batu sertanya. Kalau Allah mau tahu pada Sulaiman, tahu. Tidak ada yang dapat disimpan oleh Nabi lah iblis ini cincin Sulaiman ini. Akhir risau, semua saya tadi nyusah berpikir cincin di iblis ke pantai dilimpah ke laut, saung ke laut dilimpah dia. Nah, jadi cincin itu ditelan oleh ikan menurut ceritanya. Istana kosong pada hari itu, lama beberapa kosongan. Sulaiman yang sesungguhnya tidak ada. Kembali kita kepada Sulaiman tadi. Sulaiman tadi dalam keadaan yang begitu mundar mandir ke pantai, akhirnya nikah dengan perempuan yang dihina oleh dia tadi. Yang terkitir, kalau bahasa kita menurut sejarah, menurut sejarah, dialah terkitir dari dulu sampai sekarang perempuan. Pelajaran apa yang kita dapat dari situ? Arti yang bicara, arti suatu perkara atau suatu benda atau suatu pekerjaan yang tidak boleh menghina orang, Pak Bu. Dia boleh lalu terhina orang. Nabi Sulaiman disayang, dipelihara oleh Allah, dihukum oleh Allah SWT lantaran menghina perempuan yang jelek sedunia tadi. Tapi nikah Sulaiman dengan perempuan itu, itulah tempat dia
berlindung selama dia cincin dia belum ketemu. Akhirnya Sulaiman jalan mondar mandir. Pada satu hari ketemu dengan nelayan di dekat pantai, minta ikan. Tiap hari ke Sulaiman itu minta. Makanya nelayan risau, minta orang gila. Pada satu hari dibagi doang ikan yang paling dilaku diguna itu dengan bahasa kasar pakai lempar, ambil Allah bisa gila aja minta jadi bagi orang bila ambil ikan berasal bila harus penuh ada namanya Nabi ya berasal kegas buat adem dia ambil kulit kerang yang dekat pantai ya. Kulit tinggi, kulit mawar jauh dikelah dengan kulit air keluar pas ada cincin dalam perut ikan yang dibuang oleh iblis ke laut. Akhir Sulaiman pun masuk cincin itu kembali sehingga Sulaiman berubah seperti Sulaiman semula. Balik ke rumah istri dia yang ditiada terkejut kawan dia lah berubah rupa. Siapa tuanku ni? Aku Sulaiman. Dia tunggu tengok lain pada dulu. Baru bercerita dengan isteri dia. Oleh kekayaan Allah, isteri yang begitu kita, yang begitu tiapnya bahasa kita berubah juga bentuknya, layak sebagai seorang raja dan rasul, berubah sedikit yang jadi seperti orang biasa. Itu kekayaan Allah. Kalau kita bikin diukir. Kalau Allah berkehendak boleh saja kan. Tak usah kita bikin, tak usah, tak mampu, tak akan jadi. Itu ditanya Sulaiman. Jadi seorangnya lagi kalau kita dapat, janganlah kita menghina orang, baik pun masalah rupa maupun masalah lain. Sehingga Nabi yang disayang oleh Allah dihukum. Apa hasil hukuman tadi? Sihir mulai berjalan. Mungkin sampai sekarang nih sihir iblis yang merupa Sulaiman itu masih ada. Jadi 10 Muharram ini juga Nabi Sulaiman kembali seperti Sulaiman. Istri dia yang begitu jelek jadi cantik kembali. Sulaiman pun kembali di istana. Kalau kita cerita selanjutnya, Sulaiman ini sehingga kawin dengan Raja Balqis, segala dia alami. Ini untuk selamat saja kita. Untuk terakhir, kita kembali keselamatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keselamatan diberikan oleh Allah SWT pada 10 Muharram ini juga. Setelah 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW berada di Mekah mengajar orang-orang Quraisy dengan berupa akidah. Belum diajar syariat, sholat tidak, puasa tidak, diajarnya tauhid, akidah, kepercayaan kepada Allah SWT selama 13 tahun. Dalam agama yang terpenting adalah tauhid. Lurus sekali, awal sekali Nabi kita diajar oleh malaikat Jibril masalah akidah, masalah tauhid, masalah ketuhanan. Pada ke-13 tahunnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah SWT untuk pindah. Kalau bahasa Arab hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu
pada hari pertama daripada bulan Muharram ini. Belum selamat pada waktu itu, Bu, Pak. Kalau kita cerita perjalanan Nabi atau berupa hijrah ini, hijrah fisik ini, kalau kita sekarang ini bisa kalbu, pindah hati. Jadi kita itu ada satu kewajiban harus hijrah hati dari pekerjaan yang tidak baik. Tahun ini kita rubah menjadi pekerjaan baik, kira-kira gitu. Pada malam keberangkatan Nabi Muhammad SAW untuk berangkat ke Madinah, di rumah Nabi itu hanya bertiga pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, tiga di rumah beliau pada malam mau berangkat itu. Malam mau berangkat itu semua rumah beliau dikepung oleh orang yang namanya kafir Quraisy. Sebenarnya kafir Quraisy itu paman-paman beliau, Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu lain. Semuanya orang-orang saudara-saudara daripada Nabi Muhammad SAW yang tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lah nak berangkat malam tuh, malam yang udah gelap berita, makanya satu Muharram itu kan gelap tuh, tidak ada bulan, tidak ada apa dong, gelap. Mau berangkat, Ali bin Abi Thalib, adik pupu beliau kan, langsung jadi menantu beliau. Kalau itu tanya, boleh ke adik ipar kawinkan adik pupu laki-laki kawin dengan anak itu? Uang sekarang berdalih, ada nampun dibeli. Ya. Saya kawin dengan anak sedengah laki-laki, sedangkan Ali dengan Nabi Muhammad SAW beradik laki-laki sama ya, sama laki-laki ayah ada. Abdullah dengan Abdul Muthalib tadi. Jadi Ali jadi menantu Nabi. Itulah kalau kita nak berdalih nak nikah, contoh hari Nabi, habis bisa. Nabi ini tahu deh, Pak RW ini tahu kita dah. Nah, biar ngaku saya kiai, kawan adalah kuning, maka dipunya lagi ini. Habislah. Ali tidur di tempat tidur Nabi pakai selimut Nabi, selimut hijau. Dan nak berangkat beliau padam api. Ini kita dapat pelajaran sebenarnya. Artinya apa? Kita ada usaha beliau, semua beliau tahu. Untuk berangkat beliau Isra Mi'raj bisa, tapi dia berangkat oleh Allah secara manusia. Selimut dia 10 hari semua, dia dapat hidupin. Api padam. Dan maka siang hari baru nak tahu orang begitu, nak kata tidur nampak mau masa ni kali nampak kali tidak dalam sinar cuaca. Ali ke Nabi masih tidur, biasa pindah ke dia dalam. Kena mahal orang tak kuat dengan Ali Pak tu. Ini suatu apanya batu kelebihan diberikan oleh Allah kepada Ali. Sedikit waktu belek tadi Isra dan Mi'raj, bertubi-tubi pertanyaan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi tidak terpisah untuk menjawab pertanyaan orang. Sehingga Nabi kalau nak tanya Ali, tanya Ali. Apa jawab Ali? Sini, tanya aku. Sak bindak berdoa, nak tutua selai. Siku pediklah berdoa. Biasa berdoa sini. Tanya. Oh tanya. Inilah orang tanya kali. Karena Nabi ini terkisah, orang Nabi dia jawab.
Itu tandanya suatu kelebihan yang diberi oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali itu Pak Jawazan dah tahu dia tahu kubur dia pak cari dia tu kematian Ali. Ali nak yang pasti wali Allah, keramat pasal tadi. Diisek kubur sama dengan Rasulullah yang ada Umar dan Utsman dalam satu lingkungan tu. Yang lain tak ada. Abu Bakar semuanya. Lah nak berangkat bin berdoa. Peter sekarang ni nyawak berdoa. Nyawak dia berdoa kami tu nyawak lah. Karena gaji benda lah dia. Memang benda lah dia semua kita ni 50,000 tahun sebelum kita lahir dah ada takdirnya. Lah tentu takdir kita oleh Allah SWT. Dia pak dek si A mati sekian, si A ni sekian, si A ni kok ni sini. 50,000 tahun sebelum kita lahir lah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi takdir tu ada dua, Bu. Takdir mubrom dan takdir mu'lak. Kalau takdir mubrom tidak bisa berubah, pokok hadiah kita. Kalau takdir mu'lak, Tuhan itu rahasia Tuhan bisa berubah lewat usaha dan doa. Saya takut bukan usaha, saya takut doa. Jangan kita dia berdoa. Kalau orang mazhab sini tidak akan mau meninggal, namanya berdoa. Urusan takdir itu bukan urusan kita, itu rahasia Allah. Makanya bin nak berangkat, buka pintu pelan-pelan. Abu Bakar mengkuat ke belakang, membaca ayat surat Yasin tadi yang saya baca tadi. Wa ja'alna min baina aydihim saddaw wa min wasaddam fa asayna qawla la yusibun. Menambil pasir dan tabu kanan kiri di perungkap itu semua agojo pengintai beliau yang pedang terhunus, tombak terhunus, ngantar keluar besok surga bergelimpangan tertidur. Kalau ayat Yasin itulah apa yang dia dan kujadikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka dan kututup mata mereka sehingga mereka bisa melihat. Apa artinya tadi? Tadi berusaha wahali tidur diam, api diam, kemudian berdoa. Itu pelajaran bagi kita. Nabi sedikit aja Pak berusaha dan berdoa. Kita juga harus berdoa. Tapi nggak tahu mau berdoa, tapi bin bagi ajaran gambar kita. Maka berjalanlah Abu Bakar dengan Ali ke Madinah Munawwarah pada waktu itu. Akhirnya berjalan lah siang Ali bahasa kita ni itu berbajar lah, ngintip waktu terbangun lah, ada ngintip rumah Nabi ya, tanya mampu jelasan kan deh, bukan kok maka itu nih. Ada di pemimpin umat itu kalau sekarang ni saya kan nunggu iya pendeta sekarang ni pondok lah kayak gitu. Orang itu pondok sejauh tidur kesimpulan tidur itu mungkin sekarang ni kejadian saja semua nambah kaki tidur. Akhir bangun Ali takut ngau orang lah bertengah sama dia untuk tahu tidur. Sehingga Nabi lolos keluar rumah, kau tidur. Begitu sekeliling rumah itu tegak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain. Di tengah masalah menyalah dia keluar. Sehingga Nabi keluar aman, tenteram dengan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya siang lagi orang-orang kafir Quraisy pun mengejar jejak-jejak daripada Rasulullah SAW. Akhirnya melihat sampai di Gua Sur, sembunyi situ, masuk di lubang Gua Sur bersama Abu Bakar masuk ke dalam.
menurut cerita dia bagi masyarakat tahu lah masuk Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW di Gua Sur. Salam nek compan pada kita sekarang ni nutup lubang rapi-rapi dengan salam dia mau pati liar telur coba menurut orang cerita sangka orang melawan wampu ngapu jejak begitu. Tapi kalau terlalu orang sekarang ni ada utusan manusia yaitu anak daripada Abu Bakar yang nyusul ngapu lama. Tapi kalau buat cerita dia yang membantu Nabi nek com mempati liar untuk lubang. Dia berdua di lubang lah. Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau pas tahu tidak ada lubang yang akan bisa keluar, mati akan dia lubang tu. Maka kedengaran kalau dia lubang aja, dengu. Lampak wang cecak wang apa dia takut kita dengar ini? Takut luar biasa mati. Abu Bakar ni terkisah dia takut. Cuma Nabi doa, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Doa ke asahbil. Muna dengan. Sita sekarang ni muna di kerana. Mbak Aminun, wang doa di otak tiga. Amin. Wah tiga. Usatilah di wah. Nah, ini makanya sampai ini hal-hal yang seperti itu memang itu empat mazhab itu memang berbeda. Tapi kita contoh pemimpin kita usaha dan doa dia lepas lah. Nak bayangkan berdoa lah dalam buah lah kata kuat lah doa selamat kan. Secara manusia beliau itu berangkat hijrah. Kalau secara Rasul, secara Nabi, gaya Isra Mi'raj apa? Tidak dengan sedelik mata sampai. Tapi Allah beri gambaran contoh kepada kita. Nabi itu berangkat hijrah secara manusia, bukan secara mukjizat. Beberapa hari dari Gua Sur aman, ada sebenarnya penjemput dia, baru berdua keluar dari Gua Sur menuju ke Madinah Munawwarah pada waktu namanya. Sesampai di Madinah, beliau itu ada usaha lainnya. Dari sambut orang dengan gendang-gendang lah, berjanji namanya. Kalau orang sekarang ni dia pandai berjanji ni, tapi suat janji ada. Sudah aman masih bersinun, beliau pun membangun masjid pertama kali dibangun beliau di Kuba. Pada waktu lah solat di Kuba. Bila ke saya waktu itu milik dia, bila ke solat di Masjid Kuba. Itu namanya orang salam bid'ah. Benda yang dibuat Nabi itu buat bid'ah. Tapi Nabi buat masjid itu atas permintaan orang bermaksud. Abu Dar nama orang yang usul Nabi, ya Rasulullah, digilah masjid ini usul Abu Dar, sehingga Abu Dar itu mengeluarkan tanah diwakafkan ke Masjid Kuba itu tanah Abu Dar. Wang bid'ah. Nabi dia buat kuasa yang usul bid'ah dibuat luar, tapi Abu Dar usul itu sahabolah bid'ah ini. Kisah adalah dengan ada. Dua benda belajar bid'ah yang dilakukan. Bilal bin Rabah, sehingga Nabi sendiri dengar selawatlah di surga. Kata-kata sedangkan Bilal masih kat dunia. Maka selawatlah tek di surga. Tanya Rasulullah, ya Bilal, benda amal kau Bilal, sehingga selawat Allah tek di surga menjadi kau. Pasal itu ni jawab Bilal, yang tidak diperintah oleh Rasulullah dilaksanakan Bilal. Benda kerja, benda amal aku. Salam Allah sok lo.
Kau sedap ni. Bila nyawa aku amal je yang diperintah lah tahu ya Rasulullah. Sudah kubuduk solat 2 rakaat, solat sudah kubuduk. Kita ada deh. Dia buduk doa apa ni? Sekurang-kurang kita doa dia ke solat. Kalau kita selalu kita nak masuk, ikut Bilal. Rasulullah nak pemandangan dia tembus, bisa nong di segel, bisa nong di neraka, lingau dia tembus, di kau dengar tahu, benar lingau dia waktu dia temu tekorak, dengar dia tekorak dia cakap cakap dong keringnya, tekorak, benar cakap tekorak keringnya, dia raja paling berkuasa pada waktu itu. Sehingga dia terketayangan tidak terima pi masa itu lima bahala zalim. Nah, sikit sebayangkan ini waktu Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, binkan nang tumbuh nong di neraka, binkan nong di neraka karena kau ibuku, binkan nong bin amai kamuan sikit walaki. Bercerita dengan para sahabat, doa wan amai ya Rasul. Bercerita para sahabat, doa wan amai. Sampai menyebut istri-istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Untuk yang pertama kali, ada di asal ibu berterima kasih dengan suami. Oke, suami dapat mendung. Ada di asal kalau orang saya menggigit dia cinta. Oh, beribu-ribu kali terima kasih. Kalau laki ada dia rasa terima kasih. Walaki ni skateboard saja. Kalau pergi lawat dengan ikan 3 hari 3 malam lelek, mutuan besar, berkena ibut asal dia menentu orang. Kalau ibu kenyek, saya ni kenyek, besar lah saya temu orang nampak dia, kena aku nak ibut. Angin berdeging mutuan dan tunggu. Itulah belek dok kalau cerita ke bini dia, ada dia rasa terima kasih dia. Kalau ni saya terima kasih, yang dia nak Nabi itu tak. Ni laki dia tadi ngaya ke tadi saja lah, tadi bandu dia nak. Apa pada? Pada 5 tahun. Ada dia rasa terima kasih. Ni isi asas saya. Bahkan masa itu berut kau ini banyak saya nak kodok nak buat kayak udah saya sek kena mana kan. Nabi tanya, sahabat tanya, nak benda nak sikit orang laki dia mah ada sikit pak anak Rasulullah. Jawab Rasulullah, yang sikit nak yang zalim. Wang laki, wang jadi laki nak zalim terhadap istrinya. Asal nakal deh. Sahabat lelaki ini ada dia tertentu zalim terhadap isteri kita. Yang sikit dia nak bahas, pipa sikit yang zalim. Zalim termasuk suami itu termasuk pemimpin. Ini pada ini pemimpin yang zalim lihat kali asal tegak. Kan serta nak kau. Nah siap pada ya, bisa mana dia. Nah, apa kawan dia? Itulah. Jadi ni usah itu jalan kawan kita. Rasul itu zalim ni tak ada cerita. Cuba kita sama kerja. Saya kah tongtang sama mentah sama kawan saya. Itu saya tidak. Balik tongtang di mulang nampang dia. Saya beri kaki ke kiri. Kawan tersebut misal. Benda itu mah, benda itu mah, zalim, betul mesak deh. Nah, ikut bini itu nyanyikan itu membah, nyawapi nyawapi. Nah, tapi kalau kamuan elas, besar kalau di bulan, elas abuang putih aku juga. Tapi bahasa di elas, kena laki itu zalim.
Nah, sana tawa-tawa itu lagi zalim. Apalagi kita istri kita orang kerja, kita ambil kerja, hati-hati. Istri kita pegawai, kita ambil. Zalim kita. Kalau kita terlalu meras, kena kita zalim. Tapi kalau bini kita ikhlas, istri kita ikhlas, bersuh walau dia sedekah dengan laki di Mekah. Tinggal aja ibu, mau ikhlas, mau terima kasih. Dia dikenal oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi itulah Pak Bu, keselamatan yang diberi oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Satu Muharram, berangkatnya pada 10 Muharram beliau pun sampai di Madinah Munawwarah di Sampurna. Inilah keselamatan yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah masa kalau ke 10 Pak woi jahan Pak Kiai kali ini kamu Pak Kiai itu tahan jahan Pak Kiai saya cerita ini jahan kalau masih tahan kita tambah dengan nabi-nabi yang lain. Cuma sesama yang 10 tadi, langsung Nabi Yunus itu udah selamat juga dari telan mereka 10 Muharram juga. Lah 10 termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Cobalah kata 10 nabi itu. Ada nabi yang tidak diselamatkan oleh Allah, ada. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya, anaknya ayah di Zakaria, masuk dikejar oleh kafir, nilai kayu terbuka, dia masuk kayu lubang buka bedok, cuk masuk, tutup kayu seperti semula. Tapi oleh karena orang nyari mana tidak wang jiwa pas nak selesai ada gini selama dan nabi-nabi yang lain itu ada banyak. Kita tahu nabi yang masa mati ini lama nyari mati lalu beliau jak dunia beliau jak langit jak dunia Nabi Aidir dan Nabi Ilyas. Cak dunia ni lo masa nanti saya kalau di langit Nabi Isa dan Nabi Idris saya yang lo nilai lu mati. Berarti orang ini dalam keadaan diselamatkan oleh Allah SWT. Bila dia mati nunggu trompet yang pertama, yang kedua trompet pertama dunia hancur, trompet pertama dunia manusia yang bernyawa, benda yang bernyawa, makhluk nyawa mati. Trompet kedua dunia hancur, trompet ketiga timbul kembali. Ndak baru mati yang ada. Sekarang nenek itu kira-kira yang dapat saya sampaikan masalah keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan dijadikan tahun baru hijrah. Tahun hijrah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab, dipakai atau disemi oleh orang seluruh dunia lah 17 tahun Nabi mati. Bahwa pakai tahun hijrah itu yang terhitung sekarang nih 1446 itu beliau lah mati 17 tahun.
Waktu Khalifah Umar itu jadi Khalifah 4 tahun cuma. Long dipakai, long diakui loh Pak. Lah lama baru diakui. Sampai sekarang ini tahun hijrah itu dipakai sebagai tahun agama 1446 dari hijrahnya Rasulullah. Lah mau ke ini PBU. Nah, kalau dihitung BU, kalau uang kah di sini hanya bang berjalan. Kalau menong kubur Nabi itu seolah-olah baru sekarang, baru sekali. Pionir dia udah letak dengan perasaan keberunuh. Kita cara kita dengan dia. Macam-macam orang yang pergi kan, tidak sama mungkin. Rasa saya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Pertama kali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di segi bahasa ini Pak Bu. Saya pakai bahasa Indonesia Raya campur aduk. Bahasa Indonesia ada sedikit, bahasa daerah banyak sedikit. Nah, jadi sebelum ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada abang-abang saya yang lah terwakil pada saya lo menang bulan tadi pada saya. Sekiranya belum ni ada Bang Iwazan, ada Bang Salim, Tuan Sakit Yau Setan ni. Yau Setan ni kami pula tamat sama. Tapi berita lebih tua dia go. Jadi saya enggak. Dia ada orang 3 senang nak ketua pada saya ini. Tenda dia awal saya tuan dia. Ni dia umum. Saya ni maju je ni. Satu saya honor makau lah dia. Ngai amin ni maju. Senang saya. Walaupun dia suruh saya senang dah amin. Kena kahwin sesawat. Telah hijau je. Saya Pak Bu, tak dapat sabar, mudah-mudahan kita panjang umur semua dan mudah-mudahan kita bisa hijrah. Karena tahun ini kita hijrah, terutama itu umur itu makin tambah setahun, makin dekat nanti setahun. Jadi benda itu perubahan kita. Tingkatkanlah amal ibadah kita, terutama kita lah kepala 50 atau 40 ke atas. Tidak usah kita fikir-fikir yang lain Bu. Tidak usah. Dapat kita sholat aja 5 waktu, tak usah kita tinggalkan lagi. Alhamdulillah. Sholatnya ada 2 keuntungan Bu. Sesampai yang paling sempurna ni, paling bagus dia, sholat tepat waktu. Tepat kita tepat tu. Tepat. Yang kedua khusyuk. Kalau dua nak dapat terlaksanakan, insya Allah tema itu semua terurus kita. Tapi insya Allah. Tapi kalau tepat waktu segera bisa. Benda bisa, benda je tadi. Tepat waktu apa yang ada benda pakai seadanya. Salat. Tapi orang siap ya Allah. Untuk usuk depan ni. Usuk ni nampaknya 1000 kita mungkin 2-3 orang yang usuk. Tapi Allah memberi kemudahan bagi kita untuk usuk. Benda cara Allah. Laksanakanlah solat berjemaah. Ni bagi kami lelaki. Kalau kita laksanakan solat berjemaah, insya Allah nilai dia usuk. Tempat waktu bisa, usuk pun bisa. Solat berjemaah. Kalau memang jauh tempat kita, tempat-tempat jemaah, cukup kita solat dengan anak bini tadi. Kalau ada tempat seperti ini, yang gila-gila ini kita sini Pak. Kalau insya Allah nilai usuk. Kata orang seorang usuk ini, celak-celak kita. Waktu itu bismillah, saya usuk. Ingat dah saya. Alhamdulillah, siapa buat saya usaha? Sihat. Alhamdulillah dia lah usuk. Saya lah hendak.
Jadi digabung-gabung dinilai kemurahan Allah sehingga kita jadi husuk wilayah. Itu kemurahan dia. Bagi kita yang lah usia lanjut, laksanakanlah Bu, insyaallah kita husuk wilayah. Tempat waktu dan husuk. Hijrah itu. Tahun kita hijrah. Oh jadi jauh kan? Disek jelasnya. Itu pesan saya terutama kepada diri saya sendiri, kemudian adik-adik yang bawah umur daripada saya, tapi umur dia paling tidak himuluh kan. Uang sekarang nih Bu, lah dicatat uang seluruh Indonesia, orang desa ini tahu. Rata-ratanya orang Mesian meninggal 50 ke 70. Benyok dia, umur 50 sampai 70. 70 ke atasnya nyok. Nah, persiapan itu. Kalau itu lah umur 50, doklah nunggu awang, lah di ambang pintu. Nasib kita 70 lewat ke atas, mungkin bangsa liam, lah tutup, lah 70 ke atas. Nah, jadi persiap hijrah lah kita dari tahun ini. Nabi mengajak kita hijrah bisik kita depan, dena nak jadi keluar, tapi hijrah kolbi, hijrah hati. Lo kita malah berjemaah, salah kita berjemaah, laksanakanlah ritual kita ini. Tidak usahlah lawasan mempayah kita banyak keluar. Dapat cukup 3 jadi maghrib risau. Jadi ada di suasana ni. Ada ke dari risau usuknya ni. Tapi kalau ibu ni saya tahu, bu ibu ini kalau punya bangsa tidak disunatkan jemaah. Ndoklah. Tidak disunat berjemaah boleh, tapi tidak disunatkan. Kalau Pak Jiwa Malaya dilayan, uang sekarang ini disunatkan ibu. Bahkan uang wanita nimbul mudarat bagi laki-laki. Apalagi yang kan anaknya gimana kayak telepon ke kanal selandung itu pakai lubang itu tetap lagi. Nah, dok jadi mudaratnya. Nah ya, tapi anak-anak lah ya Bu, itulah gambaran saya. Saya berharap kita hijrah pada tahun ini, hijrah kolbu, hijrah hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini banyak keterlanjuran sebenarnya. Keterlanjuran. Nah, tahulah Pak Kiai ceramah kan? Ini udah terlanjuran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Kemudian yang kedua kepada abang saya lah lebih dekat kepada saya umurnya. Maka saya akhirnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berarti doa bila doa sebelum kita baca doa, kita baca surah Al-Fatihah untuk lebih afdal ya. Mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim wa sallallahu nabiyul karim wa nahnu 'ala zalimin syahidin wa sakirin wa salim radhiyallahu ta'ala an asha bisadina Rasulillah wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil jasad wa hidayatan ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa ma'firatan ba'dal maut. Allahumma hin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa siril Fatihah ya farijal ham ya kasifar
Ya man bi'abdi yakbir wa yahan wa ya dabu'an bala ya Allah wa ya bala ya Rahman wa ya dabu'an bala ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setambah ke doa itu. Doa ini sebenarnya tahu sepaket. Kalau doa selamat sepaket dia dengan tulak bala. Kita tidak selamat tapi bala ada itu tulak. Yang ratusan sakit itu wan oleh Allah. Maka kalau itu doa selamat tutup dengan tulak bala. Kalau tidak selamat kalau bala ditutup. Karena bala itu tuan terus dari Allah. Jadi itu sampai ya, ya. Kalau doa selamat tutup dengan bala karena disepaket. Satu. Ya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi sekaligus doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu hidangan bubur Asyura. Yang dia enak, yang dia bisa. Ya.